Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, nama Ainun Nuraini dari kelas TI 1A. Ini adalah tugas kedua pengantar teknologi informatika. Yuk kita simak teman-teman 15 macam perangkat keras input pada komputer dan fungsinya. Yang pertama di sini ada keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah amat penting. Nah, yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, atau pada mouse jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan sang pengguna. Yang ketiga ada joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuan gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain sepeda. 4. Touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop dan netbook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Dan di sini, sekarang untuk nomor 5, CD atau compact disc. CD atau compact disc adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran pipi dengan lubang kecil pada bagian tengah, itulah adalah CD. 6. Modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi, ada yang dicolokkan ke lubang USB atau komputer, dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Untuk nomor 7, ada flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB hingga 32 GB. Lalu kemudian di sini ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Pada PC, sedangkan Anda bisa memasang alat ini di CPU, sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya, yang disibukkan berbuka atau pada laptop komputer. 9. Digitizer. Digitizer merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Untuk yang 10, barcode scanner. Barcode scanner atau barcode reader adalah alat yang berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdiri pada kemasan satu barang. Barcode tersebut merupakan suatu kode berbentuk kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian ditemukan dalam suatu barang. Alat ini biasanya digunakan di toko untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya sehingga mempermudah proses jual beli. Kemudian di sini terdapat light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabelnya. Untuk poin 12, di sini ada scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat ingin memindai data berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer, yang hasilnya berupa gambar atau file PDF.
Bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Jadi maaf juga ya. Untuk left side, di sini ada trackball. Trackball adalah perangkat keras yang bentuknya mirip dengan mouse. Hanya saja mendapat sebuah daripada bola pada bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi geram dan berfungsi sebagai. Dan di sini adalah 14 mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Musik mikrofon adalah sebagai alat merekam yang suaranya bisa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Di sini ada poin 15 webcam. Webcam adalah kamera lifetime yang membanyak bisa diakses melalui www program instant messenger atau aplikasi video call yang memasuki hasil data rekaman dibentuk dalam format digital. Dan di sini adalah komponen perangkat keras pemrosesan komputer serta fungsinya. Perangkat pemrosesan atau Central Processing Unit. Central Processing Unit atau disingkat CPU merupakan pangkat keras komputer yang berfungsi untuk pemrosesan atau pengelola data. Yang pertama ada prosesor. Prosesor merupakan sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data Amerika. Seperti halnya sebuah kalkulator di mana dia berfungsi hanya untuk mengolah data melalui input atau masukan dan akan menghasilkan output atau keluaran. Setiap data yang masuk akan melewati prosesor kemudian diolah di dalamnya dan menghasilkan output berupa data-data yang diinginkan oleh user. Untuk yang nomor 2 ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan komponen-komponen komputer, misalnya memori, prosesor, VGA, LAN, card, dan lain-lainnya. Di dalam motherboard dapat terdapat beberapa chip yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data pada motherboard itu sendiri. Motherboard memiliki bagian-bagian yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu bagian input dan output, atau bisa disebut I atau O yang berbentuk circuit dan slot. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, merupakan perangkat elektronik yang didapat komputer dan berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Penyimpanan tersebut sifatnya sementara, jadi apabila komputer dimatikan, ruang penyimpanan pada RAM akan kosong dan begitupun komputer dinyalakan RAM akan terisi kembali. Di sini ada 4 power supply. Adalah salah satu hardware di dalamnya perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya komponen, berfungsi mendistribusi arus listrik ke beberapa komponen yang ada dalam CPU. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Ada beberapa jenis power supply yang beredar di pasaran yaitu AT, ATX, dan BTX. 5. Headset atau kipas pendingin. Headset merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dilancarkan atau dihasilkan oleh komputer elektronik kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya. Bisa berupa udara maupun cairan. Umumnya, headset juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Komponen CPU yang satu ini berfungsi untuk mendinginkan suhu prosesor dan juga komponen CPU yang lainnya. Biasa, handstick pada prosesor dipasang melalui perangkat prosesor itu sendiri. Sementara, untuk mendinginkan komponen CPU yang lain menggunakan handstick yang terpasangnya untuk komula. Di sini ada 6 video graphic adapter atau VGA. VGA merupakan sebuah standar grafik yang digunakan untuk sebuah tampilan komputer analog. VGA atau video graphic adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Di sini ada perangkat penyimpanan dan penyediaan data.
Pengertian perangkat dari penyediaan data. Penyediaan data komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu computer data storage. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekam yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Beberapa contoh perangkat dan penyediaan data yaitu 1. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis, di mana menjadi penyimpanan data. Data yang telah disimpan di dalam perangkat hard disk tidak akan hilang. Bahkan, apabila pengguna mematikan perangkat atau komputer laptop, dengan kata lain, hard disk memiliki peran sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen atau data-data akan hilang ataupun terhapus. Kapasitas daya tampung daripada hard disk itu sendiri juga terbilang cukup besar, di mana kalkulatusnya sangatlah memadai. 2. Flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan dari floppy drive jenis-jenis lain yang umumnya mempunyai kapasitas memori 128 MB sampai dengan 60 GB dengan menggunakan inverter jenis USB-C atau Universal Serial Bus. Sangat presisi dengan ringan, ukuran berkisar 96 x 32 mm dan pada bagian belakang berikutnya agak menjurus keluar. Digunakan untuk tempat penyimpanan baterai jenis AAA dan LCD atau untuk fitur MP3, voice recording dan FM channel. Dan terdapat port USB yang disediakan penutupnya dan berbentuk sama dengan bodi utamanya. Pada kamera digital ada juga yang dikemas dan ukuran kecil menjadi compact flash SD card, MMC dan sejenisnya. Di sini ada floppy disk. Floppy disk juga adalah alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan perintahnya. Nomor 4, CD compact disk. Pengertian CD atau compact disk adalah piringan yang berwarna perak. Ini dibuat dari lapisan plastik yang disinari oleh sinar X. 6. Blu-ray. Cakram Blu-ray. Blu-ray disingkat dengan BD adalah sebuah format cakram optik untuk menyimpan media digital termasuk video definisi yang tinggi. Di sini ada poin 7, Fluorescence Multilayer Disc atau VM Disc. Fluorescence Multilayer Disc atau VM Disc adalah jenis optical disc yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. Yang ke-8 ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat memproses data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, semakin cepatlah komputer yang akan menghasilkan datanya. Untuk saset memori adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya kecil, tapi dia bisa menyimpan beberapa file. Untuk 10, ROM read-only memory. Pengertian jenis-jenis dan fungsi ROM atau read-only memory. ROM merupakan singkatan dari read-only memory. ROM adalah perangkat atau peralatan proses yang terdapat di dalam CPU. Nah, di sini adalah 10 macam perangkat output komputer beserta fungsinya. Yang pertama, di sini ada monitor. Monitor macam perangkat output yang pertama sangat vital bagi komputer adalah monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit, satu daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang mempunyai semua komponen tersebut. Yang kedua, di sini ada printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lainnya dan menghasilkan salinan data tersebut. Salin data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah-wadah sudah disediakan.
Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling umum digunakan untuk komputer adalah tipe laser dan inkjet. Kemudian di sini ada proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan data di depannya seperti layar atau dinding. Kemudian ada headphone. Headphone atau earphone merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi setelah dihubungkan pada speaker. Headphone dan earphone memiliki tugas fungsi yang sama, tetapi pasar bentuknya berbeda. Headphone berbentuk besar dengan earbud yang menutup seluruh telinga, sedangkan earphone bentuknya kecil dan hanya menutupi lubang telinga saja. Yang kemudian ada headset. Headset adalah perangkat yang terhubung pada komputer atau telepon genggam. Pada alat ini terdapat mikrofon sehingga pengguna tidak hanya bisa mendengar suara saja. Di sini ada plotter. Plotter adalah perangkat yang memiliki fungsi mirip seperti printer, yaitu untuk mencetak grafis vektor. Perangkat ini menggunakan spidol, pensil, pena, atau alat tulis lainnya untuk menggambar banyak garis ke atas kertas daripada serangkaian titik seperti printer tradisional. Lalu kemudian flat panel display. Flat panel display atau yang disingkat sebagai FPD merupakan perangkat output berupa layar tipis dan ringan yang menggunakan teknologi liquid crystal atau display atau LCD. FPD yang ditemukan pada semua jenis laptop menjadi standar baru untuk komponen komputer desktop. Kemudian di sini ada speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Kemudian sound card. Sound card atau kartu suara adalah kartu ekspansi yang berfungsi menghasilkan suara dari komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau headphone. Sebenarnya, komputer tidak selalu membutuhkan shortcut, tapi perangkat ini selalu disertakan pada setiap mesin dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, baik dalam slot, ekspresi, atau lainnya. VGA merupakan singkatan dari Video Graphic Accelerometer yang berfungsi mengolah data grafik untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang VGA adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Kemudian ini selesai. Baik, terima kasih dan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.